Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Hampir setiap pasangan suami istri yang melakukan pertikahan dengan cara ma'ruf, yang menjalankan pertikahan dengan cara yang baik, dengan cara yang hasanah, dengan cara bagus, untuk tujuan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus pula, untuk tujuan bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dan pastinya bagi setiap pasangan suami istri sangat sekali menginginkan keluarga dan rumah tangganya, yaitu rumah tangga yang dijalankannya selalu ada dalam kebahagiaan, selalu ada dalam ketentraman, selalu rukun dan tidak terpisahkan, kecuali ajal yang memisahkan, dan kelak di akhirat akan Allah satukan kembali, akan Allah pertemukan kembali. Namun pada kenyataannya, ternyata dalam rumah tangga itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan yang pasti kita lewati, yang pasti kita alami, dan yang semuanya itu harus dihadapi dengan rasa sabar, harus dihadapi dengan rasa tenang. Namun demikian bagi seorang muslim, usaha dibutuhkan, dan cara-cara lahiriah tentunya belum cukup untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang syakinah, rumah tangga yang mawadah, dan juga rumah tangga yang warahmah. Sebagaimana diketahui bahwa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kerukunan dalam hidup rumah tangga yaitu merupakan urusan hati. Semuanya itu tergantung dari dalam hati. Dan kita ketahui bahwa hati setiap manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dapat dengan mudah membolak-balikan hatinya. Dari yang keras bisa menjadikan hati ini lembut, sebaliknya dari yang lembut bisa menjadikan hati ini yang keras. Oleh karenanya, untuk mencapai semua itu mesti ada campur tangan Allah dalam rumah tangga kita. Secara lahir, usaha wajib, usaha lahiriah itu wajib kita lakukan. Usaha-usaha tertentu perlu dilakukan demi terciptanya keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Secara batiniah, doa pun juga sangat diperlukan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, rumah tangga yang penuh dengan ketentraman. Inti daripada ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, kerukunan, di dalamnya ada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberkahi rumah tangga itu sendiri. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat ada satu doa yang diajarkan kepada kita semua untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Dan doa ini sangat diperlukan kita baca di setiap waktu, di setiap saat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah memberkahi rumah tangga kita. Apa itu doa yang diajarkan untuk kita semua? Doanya adalah Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khairin wa farriq bainana idza faraqta ila khairin. Artinya, ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah mereka di dalam diriku. Berilah aku rizki dari mereka dan berilah mereka rizki dariku. Ya Allah, kumpulkan kami menuju kebaikan dan pisahkan kami bila Engkau pisahkan menuju kebaikan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Di dalam satu riwayat diturunkan bahwa doa tersebut disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada seorang laki-laki
yang datang kepada beliau. Lalu laki-laki itu menceritakan kalau dirinya baru saja menikah dengan seorang gadis, namun ia sangat khawatir sekali kalaulah terjadi kebencian di antara keduanya sehingga terjadilah perpecahan. Oleh karenanya, mendengar cerita itu Abdullah bin Mas'ud lalu menyarankan agar ketika ia mendatangi istrinya, maka lakukanlah sholat 2 rakaat lalu membaca doa tersebut. Dengan seiring memanjatkan doa tersebut, maka diharapkan pasangan suami istri akan saling rukun, akan saling mengisi dan menyempurnakan kekurangan dan saling membahagiakan satu sama lain. Dengan begitu, maka insya Allah akan tercipta keluarga bahagia yang penuh dengan keberkahan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita yang sudah berumah tangga lama, sudah punya anak, sudah punya cucu ibaratnya, apakah boleh membacakan doa itu? Kenapa tidak? Doa ini tidak terbatas bagi yang baru menikah saja. Ini bisa dibacakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bercita-cita sangat ingin mempunyai rumah tangga atau menjalankan rumah tangga dengan pasangan kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya segala upaya, segala cara harus kita tempuh. Segala upaya, segala cara harus kita lewati, harus kita jalani. Bukan hanya masalah nafkah saja, bukan hanya masalah urusan duniawinya saja, tetapi terlebih-lebih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa yang saya bacakan tadi. Dan semoga apa yang dijadikan harapan kita untuk mempunyai rumah tangga, untuk rumah tangga yang syakinah mawadah warahmah bisa tercapai, bisa kita jalani dan bisa kita rasakan. Betapa bahagianya ketika di dalam rumah tangga itu penuh dengan keberkahan. Rumah tangga yang berkah bukan berarti rumah tangga yang rumahnya rumah mewah, mobilnya mobil mewah, kekayaannya banyak, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi. Itu hanya fasilitas saja. Bukan itu. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan adalah di mana di dalam rumah tangga itu ada campur tangan Allah untuk memberkahinya, ada campur tangan Allah untuk membahagiakannya, ada campur tangan Allah untuk menjadikan rukun, ada campur tangan Allah untuk membolak-balikan hati dari keras menjadi lembut, ada campur tangan Allah untuk menjadikan hati setiap pasangan yang tadinya saling benci menjadi saling cintai, yang tadinya saling caci malah saling karena Allah balikan hatinya, lembutkan hatinya, malah saling jaga dari perasaan ketersinggungan dari dua belah pihak. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Tentunya dalam setiap rumah tangga ini, sekali lagi saya sampaikan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus banyak usaha, harus banyak cara yang kita tempuh, harus banyak jalan yang kita tempuh. Salah satunya, jangan pernah kita tinggalkan ibadah kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, berdoa jangan henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami mendoakan istri agar istrinya dijadikan istri yang solihah. Istri pun mendoakan suami, memohon terhadap Allah agar kiranya Allah menjadikan suaminya suami yang soleh. Suami istrinya berdoa kepada Allah agar kiranya Allah mempersatukannya, kecuali dipisahkan dalam kebaikan, yaitu ketika azal tiba dan di akhirat dipersatukan kembali. Anak-anaknya pun dijadikan anak-anak yang soleh dan juga soleha. Penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.